Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Gita Aurali, dan rekan-rekan saya, Muhammad Abdul Hanif, Ayu Paramita, dan Maudi Putri. Di sini kita akan membahas tentang desain eksperimen yang sebenar-benarnya atau yang sebetul-betulnya. Desain eksperimen yang sebenarnya. Unsur penting dari desain eksperimental yang benar adalah bahwa subjek secara acak ditugaskan ke kelompok perlakuan. Misalkan tugas acak adalah teknik yang ampuh untuk mengendalikan ancaman karakteristik subjek terhadap validitas internal. Kemudian, dari desain eksperimen ini, pertimbangan yang utama dalam penelitian pendidikan. Kemudian kita masuk ke subbab rancangan acak kelompok kontrol khusus post-test, di mana rancangan kelompok kontrol post-test only randomized melibatkan dua kelompok, yaitu yang keduanya dibentuk oleh penugasan yang secara acak. Satu kelompok menerima perlakuan eksperimen, sementara yang lain tidak, dan kemudian kedua kelompok tersebut diuji ulang pada variabel yang terikat. Kemudian bisa kita lihat diagram dari desain ini seperti gambar di bawah. Ini contohnya, untuk treatment group itu ada R, X, dan O. Untuk control group itu ada R, C, dan O. Kemudian untuk keterangan-keterangan simbol dari diagram desain yang tadi baru kita bahas, untuk simbol X itu menunjukkan keterpaparan pada perlakuan, untuk simbol O yaitu mengacu pada pengukuran variabel dependen, untuk simbol R mewakili penugasan acak individu ke kelompok, dan untuk simbol C sekarang mewakili untuk grup kontrol. Melalui penggunaan tugas acak, ancaman karakteristik subjek, pematangan, dan regenerasi statistik dikendalikan dengan baik karena tidak ada subjek dalam penelitian yang diukur dua kali. Pengujian bukanlah ancaman yang mungkin. Ini mungkin yang terbaik dari semua desain untuk digunakan dalam studi eksperimental, asalkan ada setidaknya 40 subjek di setiap kelompok. Selain itu, implementasi, bias pengumpul data, lokasi, dan ancaman riwayat mungkin ada. Ancaman ini terkadang dapat dikendalikan dengan modifikasi yang sesuai pada desain ini. Sebagai contoh desain ini, pertimbangan studi hipotesis di mana seorang peneliti menyelidiki efek dari serangkaian lokakarya penelitian sensitivitas pada moral fakultas di distrik sekolah menengah yang besar. Penelitian secara acak memiliki sampel 100 guru dari semua guru di kabupaten. Penelitian kemudian 1. Secara acak menugaskan guru di distrik tersebut ke dua kelompok. Kedua, memaparkan satu kelompok tetapi tidak yang lain pada penelitian, dan kemudian ketiga, mengukur moral setiap kelompok menggunakan kuesioner. Berikut seperti ini contoh penelitiannya. Dari 100 guru yang dipilih secara acak, ini dibagi dua kelompok. Kelompok pertama dengan 50 guru yang menjadi grup eksperimen atau kelompok eksperimen, dan grup eksperimen ini akan diberikan sensitivity training workshop. Lalu untuk di akhir akan dilakukan moral questionnaire. Dan kelompok yang kedua adalah 50 guru dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini tidak diberikan sensitivity training dan dilakukan moral questionnaire di akhir. The randomized pretest post-test control group design. Randomized pretest post-test control design merupakan perpanjangan dari single group pretest post-test dalam dua cara, yaitu memasukkan grup kedua sebagai kelas kontrol dan pemilihan subjek secara acak dalam setiap grup. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal
adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Hasil pretest yang baik bila dinilai eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah 0,2 sampai 0,1 dikurang 0,4 sampai 0,3. Contoh desain penelitian. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang terlebih dahulu dipilih secara random, satu kelas untuk kelompok eksperimen atau menggunakan video pembelajaran, dan satu kelas untuk kelompok kontrol, tidak menggunakan media video pembelajaran. Selanjutnya, kedua kelompok mahasiswa ini diberi tes awal atau pretest. Pemberian pretest dilakukan untuk memperoleh data awal tentang pemahaman mahasiswa tentang komunikasi dan konseling obat. Setelah dilakukan pretest, kemudian diberikan post-test. Pemberian tes ini dilakukan setelah mahasiswa melewati proses pembelajaran dengan jumlah masing-masing 14 kali pertemuan. Kelompok kontrol dan eksperimen menggunakan rencana pembelajaran semester atau RPS dan metode yang sama, yaitu metode ceramah dan diskusi kelompok. Namun pada kelompok eksperimen ditambahkan dengan media video pembelajaran yang memuat dari kutipan-kutipan teori tentang komunikasi dan konseling, serta role-playing adegan dilakukannya konseling obat apoteker ke pasien. Pretest digunakan untuk meningkatkan kemungkinan adanya ancaman interaksi karena dapat memperingatkan anggota kelompok eksperimen sehingga menyebabkan mereka melakukan lebih baik atau lebih buruk pada post-test daripada anggota kelompok kontrol. Sebuah trade-off adalah hal ini memberikan peneliti sarana untuk memeriksa apakah kedua kelompok ini sangat mirip, yaitu apakah penugasan random benar-benar berhasil membuat kelompok menjadi setara. Ini sangat diinginkan jika jumlah di setiap kelompok kecil kurang dari 30. Jika pretest menunjukkan bahwa kelompok tidak setara, peneliti dapat berusaha membuatnya menjadi dengan menggunakan salah satu pencocokan desain yang akan dibahas segera. Sebuah pretest juga diperlukan jika jumlah perubahan dari waktu ke waktu akan dinilai. Mari kita ilustrasikan desain ini dengan menggunakan contoh yang melibatkan penggunaan lokakaya sensitivitas. Pada gambar 13.5 menyajikan diagram bagaimana desain ini akan digunakan, yaitu pada 100 guru dipilih secara acak, kemudian 50 guru memberikan penugasan pada kelompok eksperimen dan 50 guru lagi memberikan penugasan pada kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, guru memberikan penugasan lalu memberikan pretest. Setelah memberikan pretest, memberikan treatment yang bersifat latihan sensitivitas, kemudian memberikan post-test. Pada kelompok kontrol, guru juga memberikan penugasan, lalu memberikan pretest, kemudian memberikan treatment yang tidak termasuk pelatihan sensitivitas. Kemudian guru memberikan post-test. Untuk analisisnya, pretest kelompok eksperimen dibandingkan dengan pretest kelompok kontrol dan juga sama dengan post-test kelompok eksperimen dibandingkan dengan post-test kelompok kontrol. Atau bisa juga post-test kelompok eksperimen dibandingkan dengan pretest kelompok eksperimen, di mana hal ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya lonjakan atau kenaikan nilai setelah diberikan treatment. Dan juga pretest kelompok kontrol dengan post-test kelompok kontrol, yang juga digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh treatment yang diberikan terhadap hasil post-test pada perbandingan post-test kelas eksperimen dan juga post-test kelompok kontrol. Kesimpulan, desain ini digunakan untuk situasi dalam kehidupan nyata ketika kita tidak memiliki kelompok atau kelas tertentu, tim untuk penelitian kita, dan itu mirip dengan desain grup utuh, dan kita menggunakan mungkin memiliki pretest untuk desain grup kontrol, pretest, post-test khusus sendiri. Baik, itulah kesimpulan dan presentasi akhir dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum